Malam Pak Rudi. Ya, Ya, malam boleh Bu. Pak Rudi sharing 3 menit Pak, kenapa Bapak sangat Hmm. serius di bisnis tren ini? Oh Silakan ya, Pak. baik. Terima kasih Bu Susi. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Tadi saya semangat sekali dengarkan Pak Niko ya. Pak Niko ini luar biasa sejak saya mengikuti bisnis ini, saya mendengarkan Pak Niko itu luar biasa sekali semangat gitu ya. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rudi Suprayogi. Saya saat ini masih bekerja sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan swasta di Jakarta, sesuai yang tadi Bu Susi jelaskan ya. Jadi kenapa saya saat awal ini bisa bergabung di Tren. Nah, mungkin agak berbeda dari Bapak Ibu. Saya awalnya sebenarnya mencari internet ya. Seperti Bapak Ibu tahu, internet itu kan dibutuhkan semua orang. Jadi saya di rumah memang ada internet gitu ya untuk rumahan, tapi kadang suka down, suka apa, karena internet itu kan saat ini bukan hanya saya WFH, kemudian anak saya juga sekolah dari rumah gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau misalnya internetnya down, kemudian di Telkomsel atau provider yang saya ada di handphone juga kadang-kadang suka down juga gitu kan. Nah, itu suka repot. Makanya saya mencari suatu koneksi internet yang sebagai backup gitu ya. Nah, saya mencari kemudian ketemulah di internet itu tren ini. Nah, kemudian saya dikenalkan oleh Pak Peter ya, Pak Peter yang memperkenalkan saya mengenai tren ini dan saya lihat wah ini selain bisa memenuhi kebutuhan saya, juga ini ada peluang usahanya. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya saya bisa mendapatkan internet, tetapi saya juga bisa mendapatkan penghasilan bahkan internetnya free gitu ya, bahkan dapat penghasilan lebih. Nah, jadi oke, kemudian setelah saya mendengarkan penjelasan dari Pak Peter, ini saya langsung bergabung Bapak Ibu. Nggak lama saya ambil keputusan saya bergabung dan ya sampai saat ini saya sudah gunakan produknya ini beberapa kali gitu ya. Ini seperti di perjalanan waktu itu saya mendengarkan seperti ini Zoom gitu ya. Kalau biasanya suka putus-putus, nah ini dengan modem ini saya bisa tidak terputus sepanjang jalan. Nah, kemudian suatu saat juga belum lama ya itu ada sempat down koneksi internet. Nah, baik di rumah maupun di handphone itu nggak ada koneksi internet. Untungnya saya ada tren ini sehingga saya bisa tetap bekerja. Anak-anak juga tetap bisa sekolah gitu. Jadi banyak sekali keuntungan menggunakan tren ini. Dan di samping itu di sini Bapak Ibu ada sistem. Nah, ini yang saya sangat bersyukur sekali kenapa saya bergabung di tren ini di tim Champions Bapak Ibu. Jadi di tim Champions ini selain di trennya sendiri sudah ada sistem, di Champions ini sangat luar biasa. Sistem itu dijalankan dengan baik sehingga kita terbantu, sangat terbantu. Bahkan ini bisa cepat gitu ya, perkembangan bisnisnya itu bisa cepat. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu berpikir, saya ini kenapa karyawan kok mau ikutan gitu ya. Kalau karyawan itu Bapak Ibu nggak waktunya itu ada terbatas gitu ya. Jadi kita pasti suatu saat ya pensiun, ya amit-amit kalau sampai kenapa-napa gitu ya. Jadi kita mesti punya backup. Dari saya sendiri itu saya perlu backup. Nah, dan saya bersyukur sekali bisa bergabung di tren di tim Champions. Jadi buat Bapak Ibu yang masih ragu-ragu gitu ya, jangan khawatir karena apa? Di sini sudah ada sistemnya dan nanti akan banyak yang membantu Bapak Ibu di tren ini. Dan kalau misalnya saya boleh cuplik dari kata-kata Jack Ma itu bilang kalau kamu menemukan peluang usaha atau peluang emas, 40% yang mengerti, belum harus mengerti seluruhnya. Anda yakin bahwa itu peluang emas, ambil dulu. Kemudian nanti pelajari sambil jalan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah menemukan peluang yang tepat, kemudian tim yang tepat, dan ini produk yang tepat dan perusahaan yang tepat. Tunggu apa lagi? Menurut saya jangan disia-siakan, ambil kesempatannya sekarang. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi atas sharingnya. Oh ya Bapak Ibu semuanya, Pak Rudi ini juga sudah mendapatkan 1 tiket ke Turki, betul ya Pak ya? Iya betul Bu.
Nah, jadi Pak Rudi bisa mendapatkan tiket ini karena Pak Rudi masuk sistem Bapak Ibu. Nah, seperti Pak Rudi katakan tadi, kita beruntung hari ini Bapak Ibu kalau bergabung malam ini di tempat yang tepat karena kita di bawah naungan Champions Team ya. Nah, Bapak Ibu kalau tadi sudah berkenalan dengan Pak Rudi, kita akan berkenalan dengan seorang Bapak lagi Bapak Ibu. Kebetulan malam ini yang tampil Bapak-bapak semua ya. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak yang satu ini beliau adalah pengusaha ya. Nah, beliau pengusaha dari developer apartemen di Kota Bandung. Beliau juga pemegang saham dua entertainment club terbesar di Bandung. Beliau juga menjadi ketua umum Vela Golf Club di Bandung dan beliau adalah pengurus ICBC. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, beliau juga sudah mendapatkan satu tiket ke Turki dan anaknya yang masih usia 20 juga sudah mendapatkan satu tiket ke Turki. Nah, tanpa berlama-lama kita akan dengarkan sharing dari Bapak yang luar biasa ini. Kenapa seorang pengusaha sukses masih mau fokus dan serius menjalankan bisnis tren. Oke, tanpa berlama-lama saya akan undang Bapak Ramanto Tansil. Selamat malam, Pak. Malam Bu Susi, luar biasa MC kita malam ini, semangat sekali. Ya, saya juga Ya, terima tertular kasih, semangatnya. Pak. Hari ini mau meluangkan waktu Begitu juga, bekerja. Boleh begitu sharing juga dengan Pak sedikit, Pak? Niko. Waduh, sharingnya benar-benar, presentasinya dengan semangat. Ya, saya rasa itu keringetan tadi dia. Ya, Bapak Ibu semua, ya sesuai apa yang tadi Bu Susi sudah umumkan tadi, ya saya seorang pengusaha dari Bandung, Bapak Ibu semua. Ya mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, seorang pengusaha ya sudah menjalankan proyek developer apartemen kok mau sih jalan bisnis gini. Bukan hanya Bapak Ibu semua, teman-teman saya yang lain juga bingung yang melihat saya menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu semua. Ya, pertama Bapak Ibu, saya beruntung sekali di awal-awal saya dikenalkan oleh seorang teman saya, Pak Jimmy, yang menelpon saya memberikan suatu peluang bisnis ini Bapak Ibu. Ya, sebagai seorang pebisnis, saya pastinya menangkap sesuatu peluang itu dengan pola pikir pebisnis Bapak Ibu semua. Ya, yang saya pikirkan adalah Bapak Ibu bagaimana kuota internet saya ini bisa gratis. Itu yang ditawarkan pertama kali. Ya, pertama kali saya mendapat telepon dari Pak Jimmy dan Pak Jimmy menanyakan saya, "Bro, pakai kuota internet di handphone berapa duit?" Saya bilang saya pakai 2 card Telkomsel dan XL 200 200 400. Sudah bayar berapa lama, Bro? Saya bilang 10 tahun mah ada kali ya. Ya, dan ke depan pasti bayar nggak? Ya pasti bayar, saya bilang. Ya ini kan menunjang kerjaan saya tiap hari. Nggak mungkin handphone kita tanpa kuota internet sekarang. Ya karena semua kegiatan kita baik dari perbankan maupun apapun yang kita lakukan selalu berhubungan dengan internet. Ya, beliau bilang mau nggak bro? Saya kasih solusi tentang kuota internet pro yang di handphone itu bisa gratis. Oh saya bilang mau banget dong. Ya ini kan pengeluaran saya bilang. Ya biarpun kecil 400.000 tiap bulan. Ya tapi kalau dikumpul-kumpul saya udah bayar mungkin udah puluhan juta saya bilang. Ya, ya gimana caranya saya bilang bro untuk mendapatkan kuota gratis ini. Ya beliau cerita rata-rata pengguna internet di Indonesia ya itu rata-rata 200 sampai 300 ribu untuk handphone ya. Ada yang satu card, ada yang dua card. 1 tahun 3 juta. Kalau 5 tahun 15 juta. Pasti keluar nggak Bapak Ibu semua? Saya yakin kan Bapak Ibu pasti keluarkan. Bapak Ibu tidak mungkin tidak berlangganan kuota internet ke depan. Ya, jadi Bapak Ibu, dia bilang kalau kamu mau gratis, caranya kamu depositkan 14 juta ke Tren. Apa itu Tren saya bilang? Nah, Tren cerita, beliau cerita tentang modem ini ya multi operator segala macam. Bapak Ibu tadi udah jelas oleh Pak Niko dengan luar biasa. Ya, saya mulai tertarik. Saya bilang, oh iya ya, ini bisa menolong saya juga ya kalau saya lagi mobile ya. Kadang-kadang sekarang semua meeting pakai Zoom. Kadang-kadang kita lagi di mobil, sering sinyalnya putus-putus kalau kita Zoom. Wah ini bisa membantu saya bilang. Dan saya bilang, bro, kan nggak gratis bro, saya bilang. Saya kan taruh 14 juta. Ya dapat modem ini kan nggak gratis. Ya beliau bilang, ada nggak teman kamu 10 orang yang mau gratis internet? Saya bilang kalau mau gratis jangankan 10, 100 juga ada saya bilang. Cukup 10 orang aja katanya, kamu gratis. Ya karena dari setiap orang yang bergabung di sini, mereka depositkan juga uangnya, maka kita akan mendapat cashback 10%. Itu awal saya mendengar tentang berita bisnis ini. Saya pikir, oh ya 10 orang ya murah juga ya, taruh 14 juta. Kalau saya nggak taruh juga pasti habis nih 14 juta ke depan. Saya taruh 14 juta, cuma cari 10 orang, saya balik modal. Saya bisa pakai kuota internet, multi operator, ya dengan gratis. Nah saya bilang, tahun depan kan harus bayar bro kuota internetnya. Iya harus bayar, tapi kan lu gak usah pusingin katanya. Ya dari bonus-bonus kamu aja kamu udah bisa bayar. Ya Bapak Ibu semua. Ya saya coba, akhirnya saya bergabung dan saya coba menjalankan
Bisnis ini saya coba cerita dengan teman-teman saya, dan ternyata 2 minggu Bapak Ibu 8 orang bergabung. Ya, akhirnya saya gabungin 2 orang anak saya ya di bisnis ini juga, karena saya pikir waduh 14 juta kasih aset ke anak ya murah lah, daripada ada anak nanti minta minta macam-macam buka kafe 500 juta 1 miliar belum tentu berhasil. Saya bilang udah saya pasangin dulu aja, mau kerja nggak mau kerja saya penting saya pasangin dulu 14 juta ke anak saya. Nah ternyata dengan berjalannya waktu saya mulai pantau, wah kok perkembangannya cepet banget ya, kok orangnya nambah terus ratusan ya tiap bulan sampai sekarang ini sudah 1.000 lebih. Saya bilang ini Wow. wah ini bisnis gila ya, bisnis gila. Dari 10 orang yang saya sponsorin, 2 anak saya nggak kerja, saya yang kerja. Dari 8 orang saya bisa dapat 1.000 orang lebih. Ya, karena mereka berpikir juga sama Bapak Ibu. Teman Anda juga akan berpikir sama dengan Anda. Kalau mereka mau gratis, mereka cari 10 orang. Sebelum mereka dapat 10 orang, mungkin orang yang mereka dapetin baru 3 orang. 3 orang ini juga pengen gratis Bapak Ibu. Mereka juga nyari lagi 10 orang. Dan ini gila Bapak Ibu kecepatannya. Ini benar-benar saya bilang luar biasa. Ya Bapak Ibu semua. Dan bisnis, saya pikir bisnis 14 juta, bisnis apa sih sekarang 14 juta? Ya saya search di Google tentang franchise. Saya dulu pernah ambil satu franchise restoran Bapak Ibu, restoran Korea, dibuka di Bandung Bapak Ibu. Dalam 4 tahun, ya posisi masih rugi Bapak Ibu. Baru balik 82%. Ya, itu pun franchise, dan franchise itu hanya berlaku 5 tahun. Dan ini 14 juta seumur hidup. ID kita seumur hidup. Franchise apa? Dan master franchise Bapak Ibu. Kita bisa menjual ke siapa aja. Kalau Anda beli franchise di luaran Bapak Ibu, Anda hanya bisa untuk pakai sendiri Bapak Ibu. Anda buka cabang satu lagi, Anda harus bayar franchise-nya. Ya di sini Bapak Ibu mau buka cabang di mana-mana, ya Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu udah irit uang franchise-nya. Kedua, orang yang cabang kita itu bukan kita yang bayarin Bapak Ibu. Ya orang-orang yang mau jadi cabang kita itu yang bayar. Ya, kalau kita di bisnis konvensional, kita buka cabang, kita yang harus bayar Bapak Ibu, harus beli franchise, siapin tempat segala macam Bapak Ibu. Ya, dan juga tidak kecil Bapak Ibu. Ya, dan pasarnya hanya di mana? Ya pasarnya sekitar situ aja. Ya restoran Korea ya juga nggak semua orang tiap hari makanan Korea. Ya Bapak Ibu semua. Nah, saya melihat dari situ Bapak Ibu, saya mulai berpikir, waduh ini bisnis luar biasa. Dengan itu saya mulai semangat Bapak Ibu. Saya mulai membantu tim-tim saya untuk bekerja Bapak Ibu, ya karena saya bilang ini bisnis luar biasa. Ya saya yakin semua Bapak Ibu di sini punya kontak di handphone itu tidak kurang dari 300 orang. Ya untuk mencari 10 orang saya rasa tidak masalah Bapak Ibu ya, dan gampang sekali. Ya di mana Bapak Ibu, kita di sini tidak menawarkan modem Bapak Ibu. Itu yang saya senang di bisnis ini. Ya, kalau saya suruh jualan modem pasti saya nggak join bisnis ini. Ya, tapi saya menawarkan solusi ke teman saya. Mau nggak kamu kuota internet gratis? Ya di masa pandemik ini banyak sekali teman-teman saya sudah mulai terjerumus ke bisnis bisnis franchise makanan dan minuman. Ada yang beli franchise makanan, ya hanya gerobak-gerobak aja biasa gitu aja udah 30 juta. Ya pasarnya hanya sekeliling. Ada yang minuman dari Taiwan harus invest puluhan juta. Ya, dan sampai sekarang ada yang jalan 8 bulan belum balik modal. Ya Bapak Ibu semua, ya bisnis ini Bapak Ibu hanya cari 10 orang Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu tidak akan menemukan bisnis di luar sana cari 10 orang balik modal. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu sudah lihat potensi dari udah dijelaskan Pak Niko. Ya, gagal 90% aja bisnis ini masih dapat duit. Di mana Bapak Ibu di konvensional ada bisnis yang gagal 90% masih balik, masih dapat uang. Nggak ada, yang ada bangkrut duluan Bapak Ibu. Ya, dan tadi bisnis residual. Nah, ini passive income Bapak Ibu. Seperti tadi Pak Yogi sudah bilang juga kita harus ada persiapan. Di mana suatu waktu kita pasti pensiun Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan sekarang adalah active income, di mana kita tidak bisa, ya kalau kita berhenti bekerja pastinya income kita akan terputus, sedangkan biaya-biaya kita tidak pernah putus Bapak Ibu semua. Ya kita harus mencari passive income, dan saya melihat passive income ini adalah dari kuota internet, di mana semua orang pasti pakai kuota internet. Ya makanya saya dengar dari Pak Samuel waktu itu bilang ini passive income sejati. Saya setuju dengan itu. Ya karena setiap orang yang sudah bergabung di sini tahun depan dia pasti perpanjang. Ya nggak mungkin dia tidak perpanjang kuotanya. Ya karena kuota kita tidak mahal. 3 juta 1 tahun, 250 1 bulan. Pasti mereka, kalau mereka sudah nyaman dengan 5 operator, ya tanpa blank spot, mereka pasti akan memperpanjang Bapak Ibu. Ya mereka memperpanjang, kita akan mendapat 5.000 dari 1 orang. Ya tidak usah muluk-muluk seperti tadi Pak Niko bilang, tabel Pak Niko tadi. Ya 10 generasi, 10 tahun kita kerjakan bisa dapat 61 miliar. Ya 1% pun 610 juta. Saya tidak muluk-muluk Bapak Ibu. 5 tahun saya punya 20.000 aja.
tim di bawah saya, Bapak Ibu, 100 juta Bapak Ibu, ya untuk uang pensiun saya. Ya, di mana uang pensiun kita pasti mau berbagi, ya mau mengerjakan hal-hal sosial Bapak Ibu. Kalau kita nggak ada punya income, gimana kita mengerjakan hal-hal seperti itu Bapak Ibu semua. Ya jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memang lagi mencari-cari Bapak Ibu, ya suatu bisnis di masa pandemi ini Bapak Ibu harus prioritaskan tren Bapak Ibu. Karena menurut saya tidak ada lagi bisnis di luaran sana Bapak Ibu yang sebagus tren untuk saat ini. Ya saya banyak ditawarin bisnis network marketing dengan suplemen, peralatan-peralatan dapur dan segala macam Bapak Ibu. Ya, tapi pasarnya tidak semua orang. Ya kita bisa lihat pasar internet Bapak Ibu dari kecil sampai tua semua Bapak Ibu. Di sini ada oma-oma yang 79 tahun masih bisa mengerjakan. Selama Bapak Ibu masih punya teman pakai WA, Bapak Ibu harus join di bisnis ini. Ya karena itulah Bapak Ibu sumber penghasilan Anda ke depan nanti. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu di sini kita banyak sekali mentor-mentor. Bu Susi adalah leader saya yang selalu membimbing saya, dan juga kita ada mentor Pak Ketut, Pak Freddy yang selalu siap membantu kita Bapak Ibu untuk mencapai apa yang kita perlukan dari bisnis ini. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu takut Anda sendirian di sini, karena di sini kerjanya teamwork Bapak Ibu. Ya karena kita membantu orang lain Bapak Ibu, komisi kita nggak jadi kecil Bapak Ibu, beda dengan MLM di luar sana. Ya Anda bantu level ketiga, Anda mulai dapat kecil, level keempat lebih kecil lagi, level 10 Anda tidak dapat, ya nggak ada yang mau bantu Bapak Ibu. Tapi di kita mau bantu level yang mana aja Bapak Ibu, Anda tetap mendapatkan bonus pasangan yang sama. Ini yang luar biasa Bapak Ibu semua. Ya mungkin dari sharing ini Bapak Ibu bisa menguatkan Bapak Ibu untuk memutuskan segera bergabung sekarang Bapak Ibu, jangan terlambat karena kita ini masih baru dan target perusahaan adalah tahun ini akan mencapai 100.000 orang. Ya pada saat saya join itu baru 200-an orang, berjalannya waktu 4 bulan sudah mencapai 4.000 orang Bapak Ibu. Dan gulungan ini akan semakin besar Bapak Ibu semua. Kalau Anda tidak bergabung sekarang, Anda tidak bisa menikmati gulungan-gulungan besar ini Bapak Ibu. Ya, saya pastikan Bapak Ibu, pastikan Anda bergabung malam ini, kontak pengundang Anda. Jangan sampai Anda pelajari apa yang Anda akan pelajari Bapak Ibu semua. Di sini belajar sambil mendapat uang Bapak Ibu. Ya, Anda harus pastikan itu belajar sampai mendapatkan uang. Ada tiap malam ikut Zoom, ya kita adakan tiap hari jam 3 dan jam 8. Anda bisa mengundang sambil belajar dan Anda bisa mendapatkan uang dari Anda belajar. Hanya di bisnis ini Bapak Ibu Anda bisa dapatkan itu. Ya mungkin itu sharing dari saya Bu Susi. Ya, selamat malam. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ramanto, sharingnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu terjawab sudah kenapa seorang pengusaha besar mau menjalankan bisnis ini, karena beliau sedang membangun passive income. Beliau menjalankan satu bisnis konvensional ketika beliau tidak bekerja, ketika beliau berhenti, income tidak akan masuk. Tapi kenapa beliau serius di sini? Beliau sedang membangunkan aset buat anaknya karena beliau juga sudah join family dan beliau sedang membangun passive income. Nah, Bapak Ibu semuanya kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kalau Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan dari pelaku bisnisnya, bukan hanya itu Bapak Ibu, kita akan dengarkan dari seorang yang luar biasa juga. Kebetulan bapak-bapak lagi nih. Nah, bapak yang satu ini akan cerita betapa dahsyatnya produknya ya. Nah, beliau adalah seorang entrepreneur, beliau juga seorang investor, dan beliau seorang CEO agency insurance company. Oke, tanpa berlama-lama saya akan undang Bapak Chandra Lee. Sudah siap Bapak Chandra? Ya, Bu Susi, semangatnya luar biasa. Ya, boleh Ya. Bapak cerita tentang produk. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Wah, saya di sini, nama saya Chandra ya. Saya menggunakan produk dari tren ini memang satu hal yang memang saya cari ya. Dalam arti gini, saya udah banyak orang ngomong di rumah saya itu ada satu provider yang menggunakan layanan internet lah. Saya nggak bisa sebut namanya, tetapi kebanyakan karena memang saya punya anak 3, ya kebutuhan internet itu sangat tinggi. Semua pakai laptop, semua belajar dari rumah. Nah saat orang ngomong up and down signalnya itu membuat kita orang ngomong kadang-kadang kita harus catering gitu ya kan, karena memang nggak didukung dengan baik gitu loh ya kan. Walaupun nama besar provider yang sudah ada di perumahan cukup besar ya. Saya sampai pasang 2 sebenarnya. Untuk lantai atas 1, lantai bawah 1, lain 2 provider. Ternyata memang kadang-kadang gini, sesuatu hal itu adalah
ketidaksengajaan. Saya dihubungin kontak teman saya, Chan, lu mau nggak nih ada satu modem ya, modem dari all operator. Saya pikir kayak gimana, portable nggak? Kalau portable gue mau, kalau nggak portable sih udah jangan cerita lagi. Karena kenapa? Setiap kali orang ngomong kalau nggak portable, nggak mau lah gitu. Nah, singkat cerita dia kasih tahu saya liatin orang ngomong, wah portable boleh juga nih ya. Oke, saya langsung orang ngomong saya beli memang. Saya beli kebutuhan untuk mengajar ya, ibaratnya studi dari anak-anak saya yang sekarang semuanya pakai di rumah lah gitu. Memang betul Tuhan punya rencana. Saat memang kadang-kadang kita nggak tahu ya. Saya udah ngomongin, coba kita connect ke satu ini ya, modem namanya Trend. Mereka coba, bagus ya Pak ya, gitu. Oke. Nah, singkat cerita, waktu itu ada ujian negara ya. Anak saya itu dari SMP mau ke SMA, ujian negara. Yang nomor dua itu lagi ujian juga di sekolahan. Yang satu lagi memang SD, dia lagi belajar proses mengajar. Tiba-tiba ya, nggak ada hujan, nggak ada apa. Internet orang ngomong yang di rumah, yang biasa provider yang di-connect, tiba-tiba mati. Langsung orang ngomong, saya udah pesen. Pokoknya kalau ada apa-apa, signal agak gimana, langsung connect aja ke Trend. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada yang tahu. Karena kenapa? Tiba-tiba itu putus. Jaringannya putus gitu loh. Dan karena memang ada Trend, terus terang, anak saya yang madagi ujian negara, bayangkan gitu loh, dalam in the middle lagi orang ngomong ujian negara, tiba-tiba putus koneksinya. Nah, langsung dikonek dengan Trend, itu langsung on semuanya, dan proses untuk orang ngomong ujian negaranya pun juga berjalan dengan baik gitu loh. Kita nggak ada yang tahu. Nah, satu hal yang saya mau sharing di sini ya, modem Trend ini benar-benar sebenarnya emergency awalnya gitu loh. Awalnya jadi emergency aja. Tetapi sekarang begitu saya lihat ini jaringannya kok stabil sekali, bagus sekali, dan bisa dibawa kemana-mana gitu ya kan. Ini menjadi satu pilihan. Karena kebutuhan internet sekarang itu sangat-sangat tinggi. Saya bukan beli satu aja Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Saya beli 3. Saya sendiri, saya pakai, istri pun pakai gitu loh. Saya join langsung ambil family ya. Jadi pastikan kalau orang ngomong ini harus memang nempel terus ke kita. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah tahu. Kalau saya seorang pebisnis, ya saya bisa lost bisnis karena kenapa? Salah satunya adalah koneksi saya di internet itu nggak ada. Segala penjualan, segala sesuatu kita punya kegiatan, itu sangat berhubungan dengan handphone. Sangat-sangat benar-benar Tren itu membantu saya gitu loh ya kan. Karena saya lihat manfaatnya itu luar biasa dan memang ini terbukti gitu loh. Untuk segala saya punya kegiatan bisnis maupun anak-anak juga saya jadi tenang gitu ya, karena kalau memang nggak ada connection ya itu udah bisa langsung. Dan saya tidak memutuskan provider yang biasa di rumah gitu, tidak. Tapi orang ngomong tetap Tren ini menjadi satu hal yang orang ngomong satu barang ya, ibaratnya yang harus memang standby gitu. Karena kenapa? Proses mengajar itu selalu dilakukan di rumah gitu loh. Tiba-tiba kayak tadi gitu loh. Anak saya lagi ujian negara. Berapapun saya akan bayar gitu loh untuk bisa terkoneksi. Kalau nggak gitu gimana gitu loh. Lagi ujian, apalagi ujian sekarang bapak-bapak ibu-ibu tahu gitu loh ya kan. Bukan hanya pakai komputer aja di depan, tapi ada webcam lagi gitu ya kan, yang menunjang di kiri gitu ya kan. Nah itu bisa bayangkan berapa banyak. Nah dengan adanya Tren ini kita bisa koneksi dengan 10 perangkat orang ngomong yang berhubungan dengan WiFi. Apapun, saya di rumah ada WiFi juga, saya bisa connect, saya bisa lihat ya dari kantor gitu ya, saya klik dia, wow itu cepat banget untuk bisa menampilkan gambar. Dan ini benar-benar luar biasa gitu loh. Tadi juga kita dengar dari beberapa teman kita ya,
seorang pebisnis juga, Pak Ramanto ya kan, maupun Pak Rudi gitu ya kan, sudah menjelaskan. So jangan ragu-ragu. Kenapa? Saya sendiri sudah pakai dan orang ngomong, saya benar-benar puas. Benar-benar ini membantu dari segi segala sesuatu apapun. Karena di zaman era sekarang, internet itu adalah satu hal yang orang ngomong, kita terhubung dengan internet. Nah, itulah yang membuat saya orang ngomong terima kasih kepada Pak Amiruddin ya yang memperkenalkan ini. Kalau nggak gitu saya nggak tahu nih, pada saat lagi ujian negara tiba-tiba putus. Wah, istri lagi nggak ada di rumah, anak-anak gimana koneksinya? Nah itu nggak tahu dah. Nah, terus saya juga lihat bahwa di sini saya melihat bahwa walaupun saya pebisnis juga ya kan, saya lihat sistem yang ada di sini orang ngomong luar biasa, Bu. Bapak-bapak, nggak salah kalau orang ngomong hari ini adalah kebutuhan internet itu sangat-sangat tinggi. Maka kalau saya lihat adalah kita ambil satu hal orang ngomong peluang sebenarnya. Peluang yang bisnis ada di sini gitu. Saya sangat-sangat puas dengan punya tren ya kan. Ini ada warna kuning saya yang ambil ya kan, ada juga warna merah. Anda juga bisa segera bisa menghubungi teman-teman ya kan, mentor-mentor yang di sini yang luar biasa ya. Saya sarankan setiap orang harus punya tren. Begitu Bu Susi. Oke. Selamat malam semuanya. Ya, thank you Pak Chandra. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita sudah dengarkan Pak Chandra sudah merasakan manfaat dari produknya. Dan beliau jadi tadi juga mengatakan beliau mengambil 3 untuk anak dan istrinya. Jadi selain produknya bisa digunakan untuk keperluan sekolah dan